Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Ruang Bicara. Berani bicara? Bicara saja. Nah, oke. Ini tayangan perdana di channel Ruang Bicara, gak? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal. Yang pertama, ini ada berita dulu ya, Ga? Iya, Bung. Ada berita dari mana nih, Ga? Coba nih. Ini, Bung, ada berita dari apa ini? Jatimtimes.com, Bung. Jatimtimes.com. Judulnya menarik juga, Bung, ini. Gimana tuh? Bacain. Setelah kami, kini muncul kita yang dibentuk relawan Jokowi. Jadi udah ada kami kemarinnya yang deklarasi ya. Sekarang ada kita. Besok mungkin ada kamu, aku, dia. Nah, ini nanti banyak nanti singkatan-singkatan begitu kan. Nah, sudah ada singkatan kami, lalu kemudian ada singkatan kita. Nanti ada juga kamu, dia, dan kamu, aku, dan dia. Oke, gitu. Jadi kayak ngomongin mantan nih, dia-diaan kayak. Ya, daripada pusing ya ngomongin politik, itu kan nuansa-nuansanya nuansa politik ya, gitu. Di tengah situasi pandemi corona begini, ada yang ingin katanya menyelamatkan Indonesia, katanya juga ada yang apa, kita tuh singkatan dari apa, Gak? Kita itu ini, Bung, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Itu kami ya. Nah, untuk kita itu Kerapatan Indonesia Tanah Air. Kerapatan Indonesia Tanah Air. Oke. Jadi ini ya apa? Saling berbalas singkatan iya. Gitu ya. Oke. Siapa? Pendirinya siapa? Tapi ini harus diapresiasi, Bung, niat baik keduanya gitu. Gimana coba? Oh, yang bentuk kita itu relawan Jokowi Maruf, Bung. Oke. Maruf Amin. Jadi di sini disebutkan bahwa diketahui kita dibentuk oleh relawan Jokowi Maruf Amin. Deklarasi kita juga sudah digelar di Gedung Juang, Jalan Menteng 31, Jakarta Pusat pada Rabu 19 Agustus 2020. Oh, kemarin berarti. Kemarin. Ya? Oke. Oh, jadi yang bentuk kita ini ternyata mantan relawannya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ya. Iya. Oke, ya. Oke lah, biarinlah nanti kita tunggu aja ya yang ngebentuk setelah kami, kita. Nanti ada yang ngebentuk aku. Aku, kamu, dia kan begitu. Ya, nanti kita tunggulah berita-beritanya. Siapa lagi yang deklarasi selanjutnya kan begitu. Mungkin jadi Bung Rama mau deklarasi, Bung. Aku mau deklarasi padanya saja. Padanya. Emang udah ada calon korbannya? Belum ada. Kita cari nanti calon korbannya. Ya, ngomong-ngomong soal dia, ya, kalau kita flashback tuh ya, waktu kita zaman-zaman SMA, kan saya SMA juga masih SMP ya. SMP, Bu. SMP. Nah, artinya kan di masa lagu-lagunya sama kan begitu kan? Iya. Di masa lagu-lagunya sama. Jadi kalau contoh tuh misalnya dulu saya misalnya waktu SMA itu yang happeningnya ungu, pasti juga di zaman SMP ungu juga kan? Iya. Gitu. Nah, bicara soal lagu, soal happeningnya musik pada zaman kita SMA, nah ada nggak 3 lagu atau berapa aja gitu misalnya yang lagunya tuh mewakili cerita masing-masing dengan siapa kan begitu, misalnya lagi dekat sama siapa kan begitu ya, misalnya dengan perempuan A gitu, terus lagunya muncul anu kan begitu ya. Dulu kan banyak tuh Ungu, Peter Pan segala macam, itu kan munculin lagu-lagu cinta kan begitu ya. Nah, bucin gitu. Bucin dulu gak apa-apa daripada pusing mikirin politik kan bener, gitu. Nah, kira-kira apa nih lagu yang dulu berkesan gitu kan, yang mewakili ceritanya masing-masing.
ya kan, dengan tapi ya berbeda perempuannya. Ya. Nah, ada nggak tuh kira-kira tuh? Mau saya dulu Bung Rama dulu. Oh, juga dulu kan saya yang nanya, nanti saya berikutnya kan. Oke. Satu aja dulu ya, Bung. Nah, satu dulu. Ungu deh, Bung. Ungu, dari Ungu. Judulnya apa judulnya? Judulnya Cidaha, Bung. Cidaha, cinta dalam hati. Iya. Oi, cinta dalam hati. Oke. SMP itu, Bung. SMP ya. Nah, gimana tuh? Ada cerita apa di balik lagu Cidaha ini? Ya, SMP itu saya nubung urusan Noob itu apa? Noob Buat teman-teman Oh, yang iya. belum tahu noob itu apa noob? kalau anak-anak main game gitu, ada yang baru belajar, ya nggak bisa gitu. Newbie ya, semacam Newbie, rookie lah Ya. gitu ya, newbie. Oke, gimana tuh? Sering pakai diksi noob gitu. Ya saya bisa jadi waktu itu saya noob gitu, Bung. Gak ada keberanian gitu. Deket sih dekat Iya, gitu. iya. SMP itu SMP. ya. Kelas 3 kalau nggak salah. SMP udah punya perasaannya buat untuk lawan jenis ya. Ya, Lagi berkembangnya. Lagi udah ada puber-pubernya. puber gitu. Oke. Tapi keberanian itu gak ada gitu. Oh, iya. Makanya Cidaha ini cukup mewakili gitu waktu itu. Ditahan ya kan, ngomong tong gitu. Jadi rek ngomong era tuh ngomong kumaha gitu. Oke, Iya. Cidaha. Oke. Cidaha, ya. Ada lagi lagunya? Bentar. Ini teman satu kelas. Ya, satu kelas. Teman satu kelas. Dulu SMP di mana? Di Pagaden. SMP Pagaden. Ya, Oke. Pagaden. Nih buat temennya kita nih, temennya waktu SMP nih, satu kelas ada Cidaha Dan katanya. sampai saat ini dia gak tahu. Oh. Pernah pacaran SMA kelas 1 dengan teman satu kelas yang SMP itu. Tapi orang lain bukan dia gitu. Oh, iya. Oke. Sekarang udah nikah perempuannya? Gak tahu, Bung. Oh, nggak tahu. Tidak menelisik lebih jauh. Biar Oke. jadi masa lalu aja ya, Bu. Biar jadi masa lalu. Oke. Bos, diseruput dulu dong kopinya, Bos. Oh, siap. Ngopi dulu. Oh iya. Acara ini disponsori oleh Saung Lebe Cihelet ya. Ngopi, makan di Saung Lebe Cihelet. Sama satu lagi, ini sponsornya ada satu. Ya, saya tahu ini, Bung. Dari mana? Aduh, saya lupa namanya. Ini disponsori oleh Joycell, pusat HP bergaransi dan murah di Kota Subang. Di ya. mana lokasinya, Bung? Di Jalan Pejuang 45, perempatan Pasar Impres, ya. Iya. Ya, itu sponsor kita untuk acara malam hari ini. Oke. Yang kedua lagunya. Ada playlist apa nih yang mewakili? Enggak gantian dulu gitu. Gantian. Boleh gantian. Satu aja, Bung. Satu aja dulu, oke. Kalau saya playlist yang masuk mungkin sama sih sebetulnya, ada dari Ungu juga. Iya. Itu Judulnya? lagunya judulnya Jika Itu Yang Terbaik. Ya. Hai. Terereret. Terereret. Nah, itu lagunya tuh. Jadi Ceritanya harus ceritain. Iya, Ya. kan harus tahu Bos buat siapa, Bos. Ada, jadi gini ceritanya. Dulu tuh kelas 3, ini cerita SMP ini. Oh, iya. Cerita SMP. Berarti Bung Rama SMP, saya masih SD. Nah, begitu. Ini cerita SMP, jadi itu apa ya, semacam ada perwakilan kelas gitu kan, perwakilan kelas untuk menampilkan semacam apa ya, persembahan lah gitu dari tiap-tiap kelas itu. Itu menjelang akhir kelulusan SMP. Jadi Bos, disep dulu rokoknya, oh, Bos. siap. Biar nginget-nginget sakitnya tuh. Oke, ya. Jadi itu ceritanya mau lulus SMP gitu kan, dan tiap kelas itu diminta untuk menampilkan ya semacam persembahan seni lah begitu kan. Nah, ceritanya itu lagu lagi happening, lagu Ungu itu. Nah, kita dari kelas saya gitu, maksudnya itu
anak-anak itu, teman-teman itu kemudian punya ide, jadi semacam nyanyi gitu kan, nyanyi lagu itu, lagu ungu, lalu kemudian ada semacam cameo-nya lah gitu, yang diperankan oleh orang yang menggambarkan cerita dari lagu itu. Nah kebetulan Bukan orangnya. itu kebayang kan, ditonton semua orang di sekolah. Dan itu cukup mewakili gitu, Bung. Mewakili tapi malu, Pak. Malu. Itu ceritanya ya, di depan semua anak-anak satu SMP, ya kan, diiringi musik, kita semacam sok-sokan berteater gitu, tapi ya kaku teh lahnya ala kadarnya gitu. Ala kadarnya gitu. Itu ya rame lah lumayan. Nah, ya itulah perempuan yang ada ceritanya di situ, ikut berperan. Saya dan perempuan itu, Pak. Saya dan perempuan itu yang disuruh jadi ininya, cameo-nya gitu, berteater seala kadarnya itu. Tapi gitu. kuat, Bung, waktu itu, Bung. Ya dikuat-kuatin. Ya begitulah, itulah cerita-cerita waktu SMP. Itu makanya Isep dulu rokoknya lah, Bos. makanya itu ada playlistnya masuk tuh, begitu ceritanya. Ungu. Begitu. Nah, giliran lagi nih, Yoga lagi nih. Boleh. Ada playlist lagu apa nih yang kedua nih? Lompatnya agak jauh nih, Bu. Waktu kuliah ya. Waktu kuliah dulu. Tapi sekarang saya masih belum lulus sebenarnya, Bu. Oh, curhat. Gimana tuh? Kuliah, saya cerita dulu aja. Ya. Waktu kuliah itu di 2017 kalau nggak salah, saya hijrah ke Jakarta. Belum lulus kuliah. Jadi supir taksi di salah satu perusahaan taksi yang cukup udah lama juga di Bonafit lah. Ya, Perusahaan taksi Bonafit. kan ada radionya tuh, Bung. Nah, saya dengerin lagu gitu. Kadang penumpang juga request nyalain radio gitu. Ada lagu yang enak didengar itu. Lagunya, aduh saya lupa yang bawain siapa, yang judulnya itu kalau nggak salah apa ya? Lupa, Bung. Ini di ujung liriknya. Ngopi dulu biar ingat. Iya, ngopi dulu ya, Bung. lupa Bung saya. Yang nyanyi siapa yang nyanyi? Lupa. Cakrakan kalau nggak salah. Cakrakan. Oke, Cakrakan judulnya Cakrakan. Liriknya ada yang ingat liriknya. Kau jadikan kekasih bayangan, Bu. Kekasih bayangan. Iya. Cakrakan. Kekasih bayangan, cakrakan bukan ya? Oke. Cakrakan. Iya. Judulnya apa tadi tuh? Kekasih bayangan. Kekasih bayangan. Oke. Gimana ceritanya? Ada cerita apa di lagu itu? Iya, ini hanya dugaan, Bu. Bahwa lagu ini cukup mewakili seseorang gitu, bukan mewakili saya gitu, bahwa mewakili seseorang. Dan pas sering dengar lagu ini, dengar liriknya gitu, saya jadi bisa jadi ada seseorang yang mewakili ini gitu, dan saya pelakunya gitu. Ya kan di lagunya diceritakan bahwa sebagai kekasih bayangan. Iya gitu. Dia datang ke dia kalau lagi anak-anak bilang galau lah gitu. Jadi galau. Jadi ada si perempuan yang saya sering datengin ke dia pada saat saya galau gitu. Oke. Jadi kekasih bayangannya ini perempuan. Iya gitu. Tapi pada saat itu terjadi juga sudah punya cemewew. Iya. Gitu. Jadi punya pacar tapi menganggap bahwa ada perempuan lain yang suka dijadikan tempat curhat, ya kan? Iya. Dan itu
sesuai dengan lagu Iya. tersebut Dan gitu. pas dengar lagu ini saya jadi sadar, apa mungkin ya dia menganggap ini lagu mewakili dia gitu. Iya, Ada ketakutan iya. itu tuh. Iya. Kebayang. Tapi Itu orang ya- Subang, itu orang Subang. Subang. Ya mudah-mudahan enggak lah. Oh. Tapi dua perempuan ini, yang satu yang disebut sebagai kekasih bayangan dan yang jadi pacar orang Subang juga dua-duanya. Satu bukan. Satu bukan. Oke. Yang pacar yang bukan. Ya. Oh, oke. Siap. Oke. Rokok dulu Bung biar Siap. relax. Lanjut. Agak Lanjutin rokoknya maksudnya. ini berarti giliran Bung Rama ini. Satu lagi cerita Bung. Oke, lagu yang kedua itu dari saya itu lagunya Peter Pan. Baik. Ya. Soundtracknya Alexandria. Ini yang saya lupa itu judulnya yang apa? Yang mana Bung? Liriknya aja. Yang sering diputerin ini nih, yang kemarin ada Tabisaka, ada juga satu lagi itu apa judulnya? Bisa kali. Menghapus jejak. Bukan. Soundtrack Alexandria. Soundtrack Alexandria yang Jauh Mimpiku. Jauh mimpi. Nah, Jauh Mimpiku tuh. Jadi jauh mimpiku dengan anganku, dengan inginku. Ceritanya gimana tuh? Jadi sebetulnya masih dengan perempuan yang sama. Wah. Jadi Perempuan SMP itu. Ya, Satu jadi kelas kan- itu Bu. iya, yang waktu SMP satu kelas itu kan pisah SMA tuh kan. Dan Namanya boleh saya sebut nggak, Bos? jangan Jangan lah ya, jangan Bos. disebutin Siap, loh, siap, Pak. siap, Aduh. siap. Teman-teman SMP Bung Rama bisa tahu lah. pasti tahu, teman-teman pasti tahu. Itu sukanya di SMP kelas 3 Iya. sampai masih sukanya itu sampai semester 5 lah kuliah. Kuliah? Wih. Konsisten. Konsisten. Jadi iya naon apa tuh namanya? Ngotot gitu. Ngotot. Saya ngotot mau, dia ngotot gak mau. Gitu. Saling ngotot ya. Iya, saling ngotot. Jadi ini kan apa? Soundtrack Alexandria itu muncul SMA enggak? Muncul SMA. Kok ini ya apa? Dia itu seolah-olah jauh mimpiku gitu. Terlalu jauh ya. Nah, gitu memang. Jadi kan pertama tuh beda SMA ya kan. Tapi Makin jauh ya. ya perasaan tuh masih ada kan gitu. Bahkan kan sampai masuk Kuliah ya, juga ya beda. masih kuliah masih mengagumi begitu dan masih berharap. Tapi kan ya akhirnya kan harus ada fase di mana apa namanya? Bukan melepaskan ya, Mengkubur ya. mengubur mimpi dan berhenti untuk kemudian tidak mengejar lagi. Gitu. Oh, Kartika ya? Ke rumah teteh ya? Rumah teteh sih nggak? Nah, jadi di Di rumah teteh kan? di fase SMA itu sebetulnya sudah ada pikiran sesuai dengan lagu itu gitu, bahwa dia itu memang jauh lah dari mimpi kita kan gitu. Cuman ada cerita lain yang memang tetap ingin mengejar gitu. Nah, tapi lagu Jauh Mimpiku-nya Peter Pan itu memang serasa masuk gitu. Masuk ya. Serasa bahwa udah deh, jangan deh, gak usah deh, tinggalin deh gitu, jangan dikejar mulu gitu. Tapi kalau rasa masih ada ya, Bos ya? Kalau rasa masih ada. Tapi Kayak Indomie ya. Iya. Rasa yang bikin- pernah ada gitu. yang bikin saya salut itu bukan kisahnya Bung. Justru ini pemilihan lagunya gitu. Ya kita tahu lah bahwa Peter Pan itu lirik-liriknya sulit dimengerti juga, maksudnya arahnya kemana gitu. Betul. Ya kan akhirnya itu kan kalau sastra itu kan bukan berdasarkan apa namanya tafsiran si pembuat sastra, Ya. tapi tafsiran si pendengar atau ya. penikmat sastra gitu. Nah, dan kategori Peter Pan waktu itu kan kita tahu ya lagu-lagunya Peter Pan itu seperti kayak karya sastra yang sulit ditafsirkan, tapi sebagai sebuah lagu ya akhirnya dinikmati dan
dianggap kok ini gue banget nih gitu. Iya, ditafsirkan secara masing-masing. Nah, begitu. Itu Peter apa Pan. namanya? Lagu ya lagu begitulah kan gitu. Dan sebagai sebuah apa namanya? Sebagai penikmat lagu dan orang yang memfavoritkan Peter Pan dalam chart tertinggi kan begitu ya. Nah, merasa bahwa lagu gue ini lagu gue gitu. Ya, oke, seperti itu. Nah, itu dari saya udah 2 nih. Ya. Nah, sekarang yang ketiga nih ya. Juga nih. Yang ketiga ya. Apa ya? Lagu apa ya? Ini deh Bung, mungkin Ari Lasso. Adalah. Oh, iya. Yang mana? Yang mana? Cinta Sejati Bung. Cinta Oke, cinta Ah. sejati takkan pernah mati. Siapa ini yang berada di dalam cerita lagu Ari Lasso ini? Ada deh Bung. Orang Subang. Ya orang Subang. Teman kuliah. Bukan. Oh, bukan. Oke. Bukan. Gimana? Ada cerita apa? Iya. Liriknya itu cukup pas gitu, bahwa tiba-tiba menghampiri gitu. Perasaan itu tiba-tiba datang. Dan di liriknya kan digambarkan bahwa nggak ada respon gitu, nggak ada respon gitu. Ya itulah yang terjadi gitu. Oh, Makanya cukup pas lah. Kok sama ya rata-rata ini apa? Latar belakang cintanya kok ini apa? Madesu. Ya. Oh, itu lagunya Ari Lasso ya. Tapi kan pada akhirnya saya memaknainya sebagai perasaan itu datang sebagai anugerah gitu. Karena bukan diinginkan oleh saya pribadi bahwa perasaan itu datang, Ya, tapi betul. datang dengan sendirinya Iya. gitu. Cinta itu gak tahu kapan datangnya. Iya. Ya, kan, Kepada siapa gitu, saya nggak tahu kan. Lebih tepat mungkin cinta itu nggak tahu diri, Pak. Nggak tahu diri. Nggak Kalau tahu kita kata nggak bisa kan Nadine, dia. kalau kata Nadine Chandrawinata, Ya. cinta itu kadang ngeselin. Di filmnya apa? Realita Cinta dan Rock and Roll. Roll. Oh, itu zaman-zaman saya SMA itu. Pakai mobilnya itu Bung, keren tuh. Satu itu, kedua dandanan anak-anak tuh gitu kan. Apa sih Pino banget Pino gitu. banget. Pino banget. Banyak yang Tapi Pino mirip saya kan Bung. Lah mana Kak? Mirip Pak, mungkin dari belakang, Pak. Dan itu jauh ngelihatnya gitu. Oke. Nah, saya udah tuntas nih Bung. Udah 3 nih. Ya Bung Ramas satu lagi nih. Oke, kalau dari saya satu lagi itu lagunya Ungu. Lagunya Ungu yang apa itu soundtracknya Coklat Strawberry itu yang apa? Masih di sini menunggumu. Itu tuh. Itu apa namanya? Berharap. Ya berharap gitu. Dan Jangan-jangan orang yang sama gitu. jadi gini ceritanya itu, nah di fase saya masih tetap mengagumi orang tersebut. orang tersebut Ya. yang SMP, ada perempuan lain yang masuk yang saya anggap saya juga suka nih. Gitu. Jadi udahlah yang ini tinggalin gitu, masuk deh yang ada nih, yang ini aja gitu yang dicintai. Tapi kan posisinya waktu itu menjelang lulus SMA. Menjelang lulus SMA, lalu kemudian kuliah gitu. Dan itu prosesnya beda kota. dikejar
tidak ada penolakan sebetulnya, tidak ada penolakan, tapi Tidak ada kepastian juga. tidak ada kepastian juga. Jadi akhir Kayaknya tidak ada penolakan, cuma cenderung menjauh ya. cenderung menjauh karena memang jauh beda kota, Pak. Beda kota ini. Ini beda kota ini. Nah, di cerita beda kota ini kemudian ya udah deh, ditunggu aja deh nanti gitu. Ya kalau jodoh ya meren bareng kan gitu jadi gitu kan. Kalau enggak ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi lagu ini kemudian hadir gitu kan. Lagu ini mewakili perasaan. Sampai saat ini, Bu. Oh enggak. Oh enggak. Sekarang udah ganti-ganti. Udah ganti-ganti. Kalau boleh tahu ada berapa bos? Janganlah yang di sini. Oper aja oper. Gitu. Ya, itulah kira-kira beberapa lagu yang mewakili saya, Cenitya juga. Meskipun sebetulnya kan beda zaman ya. Beda angkatan, tapi lagu kita sama sebetulnya Ya, karena satu zaman gitu kan. Lagu-lagu dulu tuh cenderung memang lebih mellow ya kan. Pas-pas dengan situasi-situasi anak muda yang masih sering galau ya. Masih berpikiran bahwa cinta itu di atas segalanya. Nah, beda tuh kalau fase-fase sekarang kan. Sekarang fasenya adalah duit gitu. Oke. Thank you juga. Oke. Siap, Bung. Thank you. Terima kasih, Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi di ruang bicara. Oh, boleh. Berani bicara? Bicara saja. Oke. Bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.